Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil materi kami yang berjudul Analisis Jaringan Kerja CPM. Sebelum kami memulainya, sebaik kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Berkesan Utirta dengan NIM 220304316. Dan saya Sakti Abdurrahman dengan NIM 220304109. Saya Meta Afrida dengan NIM 220304251. Saya Sukma Gustina dengan NIM 220304092. Dan saya Sidik Nugika Wijaya dengan NIM 220304245. Baiklah teman-teman, berikut adalah hasil dari presentasi kami. Teknik analisis yang dapat membantu manajemen proyek bagi yang sedang berjalan maupun yang sama sekali baru. Kegunaannya antara lain 1. Membuat perencanaan, 2. Mengatur jadwal pelaksanaan, 3. Melakukan pengawasan, 4. Mengambil keputusan. Suatu proyek pada hakikatnya adalah sejumlah kegiatan yang dirangkaikan satu dengan lain maupun terpisah. Dalam hal ini, teknik analisa jaringan dapat mengatur rangkaian dari kegiatan tersebut sehingga efisien. Teknik analisis jaringan. Ada dua teknik jaringan kerja yang berkembang, yang paling terkenal dan banyak diterapkan, yaitu 1. CPM, Critical Path Method, 2. PERT, Project Evaluation and Review Technique. Perbedaan kedua teknik analisis ini terletak pada perkiraan waktu di mana 1. CPM menaksir waktu dengan pasti, deterministik, sedangkan PERT menaksir waktu dengan menggunakan teori kemungkinan. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan analis jaringan. Yang pertama, tahapan analis jaringan yaitu membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan kejadian-kejadian, menentukan syarat-syarat pendahuluan, menguraikan interrelasi dan interdependensi antara kegiatan-kegiatan. Yang kedua, tahapan analis yaitu memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan, menentukan kapan suatu kegiatan dimulai dan kapan berakhir, menentukan keseluruhan proyek berakhir. 3. Jika dibutuhkan, tetaplah alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan, meskipun pada dasarnya hal ini tidak penting. Critical Path Method atau biasa disebut dengan CPM adalah teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan jalur atau garis edar kritis. Menaksir atau memperkirakan waktu dengan pasti, deterministik. Bertujuan untuk mengidentifikasi garis edar atau jalur kritis sebagai garis edar atau jalur yang berisi kejadian-kejadian yang tidak memiliki kesenjangan, sehingga akan diperoleh 1. Waktu mulai dan selesai paling cepat, 2. Waktu mulai dan selesai paling lambat, 3. Waktu penundaan, dan yang keempat, total waktu aktivitas atau proyek yang dapat diselesaikan. Teknik CPM ini merupakan teknik jaringan yang banyak digunakan, yang paling terkenal untuk analisis proyek. Tentukan jaringan kerja, jalur kritis, waktu penyelesaian dan total biaya, waktu dan biaya optimal, dan juga Gantt chart ya. Baiklah. Sekarang kita lanjut. Oke, baiklah, sekarang kita menentukan jaringan kerja ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat lingkaran. Oke, nah seperti ini. Kemudian mengarah ke kanan, kita buat lagi lingkaran. Jadi kita inisiasikan langkah yang pertama yaitu 1 dan berakhirnya di langkah yang kedua. Sebenarnya angka inisiasi ini boleh
asal-asal, tapi lebih baik diurutkan agar mudah dibaca nanti jaringan kerjanya. Kemudian pada bagian di atas kita meletakkan kode aktivitasnya, yaitu A. Untuk aktivitas yang pertama yaitu merancang pabrik yang dibutuhkan waktu selama 12 bulan. Kemudian kita lihat lagi ke tabel informasinya. Memilih lokasi, memilih pemasok, memilih pegawai itu membutuhkan pendahuluan aktivitas A. Jadi jaringan kerja selanjutnya kita lihat di sini dulu, B. Nah, awal aktivitasnya itu pada lingkaran kedua berakhir di ketiga yang membutuhkan waktu selama 8 bulan. C membutuhkan waktu 4 bulan berakhir di 4. Kemudian D membutuhkan waktu selama 3 bulan. Kenapa ini tidak langsung kita beri lingkarannya? Tunggu dulu, karena nanti ada aktivitas yang berkaitan lagi. Jadi kita lanjut dulu ke aktivitas E. Nah, ini E membutuhkan waktu selama 12 bulan. F membutuhkan waktu selama 18 bulan. Nah, jadi kita lihat lagi mengapa tadi kita tidak langsung melingkarinya. Nah, di sini pada aktivitas H dia membutuhkan pendahuluan aktivitas yaitu D dan G. D dan G gitu ya. Nah, D dan G. G itu di mana? Turunan dari 4 ini. Nah, seperti ini. Ini tadi E dan F ya. Ini dia G 8, kemudian nah ini H-nya. Jadi untuk melakukan aktivitas H itu dibutuhkan pendahuluan dari aktivitas G dan D, di mana aktivitas H itu membutuhkan waktu selama 8 bulan. Kemudian juga seperti ini untuk melakukan atau menerapkan aktivitas I itu membutuhkan pendahuluan dari aktivitas E dan juga aktivitas F. Dan yang terakhir itu adalah J, di mana dimulai pada tahapan ke-7 dan diakhiri pada tahapan ke-8 gitu ya. Jadi jaringan kerja yang ini telah selesai. Pertanyaan yang pertama telah terjawab. Kemudian kita lanjut ke jalur kritis. Nah, di sini ya. Nah, di jalur kritis ini sudah terdapat waktu penyelesaian dan total biaya juga. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat. Ini tadi jaringan kerjanya. Sekarang untuk pada CPM untuk menghitung jalur kritis itu, maaf, pada metode PER ada cara seperti ini. Dia dibuat 3 kolom dalam satu lingkaran seperti ini ya. Kemudian diletakkan lagi langkahnya sesuai jaringan kerja tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini rumusnya atau prinsipnya. Jadi jika kita mengerjakan yang arah ke kanan itu ditambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah itu awal dimulainya aktivitas atau paling cepat dimulai aktivitas dan ditambah dengan waktu pengerjaannya. Ini ya, kita lihat. Jadi ES itu adalah early start atau paling cepat dimulai. Kemudian ada LS atau latest start, paling lambat dimulai. Kemudian ada EF, earliest finish, dan latest finish. Jadi bisa kita lihat bahwa bagian atas ini mengartikan bahwa paling cepat dimulai dan juga paling cepat selesai. Sedangkan yang di bawah itu LS adalah paling lambat dimulai, LF adalah paling lambat selesai. Baiklah teman-teman, demikian materi analisis jaringan kerja CPM yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti sama teman-teman semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.